nih, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, amin. Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Kurnia Putri, saya biasa dipanggil Nia, saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Saya yang akan menjadi host untuk Fitcast kali ini. Nah, pada Fitcast kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, tentang komunikasi dalam konflik saat hubungan romantis berjalan. Nah, untuk membahas topik yang menarik ini, tentunya saya tidak sendiri ya, tapi sebelum perkenalan aku mau membujuk kalian untuk nonton Fitcast ini nih. Jadi buat kamu yang sedang dalam relasi romantis, yang lagi pacaran atau yang sudah menikah, terus ada hubungan romantis yang ada masalahnya nih, sedang dalam konflik. Nah, boleh banget nonton Fitcast ini sampai selesai biar dapat insight untuk menghadapi konfliknya. Tapi buat kamu yang jomblo kayak aku, nonton juga nonton juga Fitcast ini ya sampai selesai biar nanti kalau udah ada pasangannya bisa langsung dipraktekin, oke? Nah, untuk membahas tema ini tentunya saya tidak sendiri. Ada narasumber yang sudah berpengalaman di bidang ini. Ada Pak Siswo. Halo Pak Siswo. Halo Nia. Apa kabarnya Pak? Baik, saya sehat hari ini. Yeay, puji Tuhan sehat ya Pak. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri dulu nih Pak. Apa kabarnya dan sebagai apa Bapak di sini? Oke, saya Siswo Widiatmoko. Saya mengajar di Fakultas Psikologi ini sejak tahun 2000. Saya pernah mengikuti training untuk menjadi konselor perkawinan yang diselenggarakan oleh institut yang dibuat oleh namanya John Gottman. Jadi dia ini seorang peneliti dalam relasi romantis dalam perkawinan gitu. Nah, jadi saya akan membahas yang kurang lebih saya pelajari gitu. Jadi emang ya kurang lebih tahu lah ya Pak tentang hubungan romantis ini ya Pak. Ya, sesuatu yang terus saya pelajari sampai sekarang. Benar sekali, jangan pernah berhenti untuk belajar ya Pak. Iya. Mungkin kita langsung masuk ke temanya aja nih Pak. Nah, tema kita kan tentang konflik, ada konfliknya, ada relasi romantisnya, ada komunikasinya. Betul. Sebenarnya apa sih pentingnya komunikasi dalam relasi romantis? Ya, kenapa komunikasi itu penting dalam relasi romantis dan terutama soal konflik gitu ya. Begini, saya kira ketika orang itu masih muda, masih jomblo, mereka berpikir bahwa hidupku akan bahagia selamanya, setiap hari merasa berbunga-bunga kalau saya suatu saat itu punya pasangan ya. Nah, jadi memang orang itu menjalani relasi romantis, pacaran atau perkawinan, kebanyakan atau orang merasa menjalani itu dengan betul kalau itu dimulai dengan ketertarikan atau jatuh cinta. Masalahnya ternyata seberapa intens, seberapa mendalam saya itu merasa jatuh cinta, itu ternyata tidak menjadi penanda apakah relasi yang saya jalani akan berlangsung terus membahagiakan atau tidak. Yang bisa menjadi penanda, yang bisa menjadi indikator atau prediktor apakah relasi itu akan bertahan atau tidak, itu justru soal bagaimana orang menjalani konflik. Sesuatu yang mungkin di awal orang nggak akan membayangkan bahwa relasi romantis, pacaran atau perkawinan itu akan diwarnai konflik. Nah, jadi konflik itu pasti ada dalam relasi romantis dan konflik itu juga sebenarnya suatu bentuk ekspresi dari komunikasi kan. Gitu. Maka itu baik kita tahu tentang bagaimana sebaiknya orang itu menghindarkan konflik-konflik yang bisa berujung fatal. Oke, berarti kesimpulannya rasa sayang, rasa cinta itu tidak menentukan kelanggengan ya Pak? Betul sekali. Untuk menentukan kelanggengan itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan konflik, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik itu ya Pak? Iya, Nah, betul. lalu ada yang menarik nih tadi tentang konflik. Konflik itu berarti sangat wajar terjadi dalam hubungan romantis ya Pak?
Ya, tadi saya katakan bahwa apakah relasi itu akan bertahan atau tidak itu bergantung dari konflik. Dan kalau kita lihat bahwa banyak orang yang pada akhirnya berakhir relasinya, diputus, atau mereka berdua sudah nggak mau jalan lagi gitu ya. Itu artinya konflik itu sesuatu yang niscaya terjadi. Hampir boleh dibilang tidak ada relasi yang tidak ada konfliknya, gitu. Oke, baik. Dan yang penting untuk kita paham juga, sebagian besar konflik dalam relasi romantis, dalam pacaran atau perkawinan, itu tidak ada jalan keluarnya, tidak ada solusinya. Kenapa begitu? Karena konflik itu terjadi karena perbedaan kecenderungan pribadi masing-masing pihak. Karena yang pacaran itu bukan kembar identik, ya kan? Iya, benar. Mereka bukan individu yang sama persis. Jadi tinggal tunggu waktu aja kapan akan terjadi konflik. Oke. Gitu. Lalu tadi saya menangkap bahwa konflik itu akan menentukan apakah hubungan itu berjalan atau tidak, akan langgeng atau tidak. Nah, Betul. berarti konflik itu ada yang positif, ada yang negatif ya, Pak? Kurang lebih begitu. Gottman, pendiri training yang saya ikuti itu, dia punya temuan yang menarik. Jadi dia mengamati sejumlah pasangan ketika mereka berkonflik. Nah, dari pola konflik yang mereka jalani itu, dia bisa memprediksi, dia bisa meramalkan dengan ketepatan lebih dari 90% apakah pasangan ini nanti akan putus atau tidak, gitu. Jadi dengan temuan itu dia semacam mempunyai amunisi atau punya senjata nih. Ini nih, kalau kamu berkonflik seperti ini polanya, kamu nanti akan berakhir. Gitu. Berarti konflik itu ada yang positif dan negatif. Betul. Saya tertarik dengan konflik yang negatif nih, yang merusak. Konflik yang seperti apa sih yang dibilang merusak itu, Pak? Oke, jadi tadi saya katakan bahwa relasi itu sebagian besar konflik dalam relasi itu karena perbedaan kecenderungan kepribadiannya. Maka konflik itu juga terjadi sebagai ujung dari kecenderungan itu. Dia mengatakan ada 4 tipe konflik yang merusak, yang mematikan. Dia katakan itu, Gottman itu mengatakan ini seperti 4 penunggang kuda. Yang pertama adalah mengkritik, yang kedua adalah mencela, yang ketiga adalah defensif, yang keempat adalah orang membangun tembok. Itu bahasa Indonesia yang saya buat sendiri, tapi dalam bahasa Inggris dia menyebutkan sebagai criticism, contempt, defensif, dan stonewalling. Gitu. Kritik ini kita tuh ketika pasangan kita salah, yang kita ungkit itu bukan tindakannya, tapi karakter orang itu. Kamu malas, kamu bodoh, kamu keras kepala, gitu. Jadi kalau orang itu punya karakter seperti itu kan, lalu seperti ini ya nggak akan berubah, kita akan selalu begini, gitu ya. Nah, yang kedua itu mencela. Mencela itu terjemahan saya dari contempt ya sebenarnya. Contempt itu kritik yang lebih dalam lagi, mengungkit yang lebih dalam lagi dari kritik. Itu bukan sekedar karakter, tetapi kecenderungan moral sebenarnya. Jadi kalau kecenderungan moral intinya itu soal begini, kamu itu egois atau kamu tuh nggak egois? Kamu tuh mementingkan dirimu sendiri atau kamu tuh memperhatikan saya?
gitu. Itu mencela itu seperti itu. Orang ada yang bodoh tapi perhatian bisa kan? Kita akan lebih bisa menerima orang yang bodoh tapi perhatian. Tapi kalau dia itu nggak perhatian walaupun kamu pintar, berarti kamu akan lebih tidak memperhatikan saya dengan cara yang cerdik. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah defensif. Defensif itu artinya saya tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang saya lakukan. Jadi misalnya sudah disepakati akan melakukan ABC gitu ya. Nah, kok kamu nggak melakukan ini? Orang itu cari-cari alasan aja. Saya sibuk, saya itu disuruh ini, disuruh itu. Tapi intinya orang itu nggak mau bertanggung jawab bahwa sebenarnya yang melakukan kesalahan itu saya. Gitu. Itu defensif ya. Jadi orang tidak mau bertanggung jawab. Stonewalling, orang membangun tembok itu kira-kira begini nih. Anda mungkin bisa bayangkan ya. Ini yang bisa bayangkan saat orang itu berkonflik, satu pihak itu ngomong, yang satu itu seolah mendengarkan tapi sebenarnya dia nggak mendengarkan. Jadi kayak dia tuh diem ya aja, tapi nggak ada satupun yang dia masukkan ke dalam pikiran. Jadi dia sebenarnya seperti membangun tembok mental, sehingga aku nggak nganggep kamu. Sebodoh amat kamu, sebodoh amat apa yang kamu omongkan. Kayak kamu tuh nggak ada di dunia ini. Gitu. Pernah merasakan. Gitu. Nah, itu kalau orang itu menjalani konflik dengan 4 model ini, dengan 4 gaya ini, maka menurut temuannya John Gottman, itu dia meramalkan mereka akan berpisah. Kenapa bisa begitu? Kalau kita kembali bahwa sebenarnya relasi itu sesuatu cara untuk orang itu lebih mengembangkan orang lain, lebih memahami orang lain, dan itu berarti memerlukan komunikasi. Maka itu konflik-konflik itu membuat komunikasi itu nggak ada gitu. Iya sih Pak, kayak relate banget nggak sih Pak? Jadi dulu tuh pernah kayak lagi hubungan romantis nih, lagi ada relasi, lagi pacaran, terus dibilang kamu sih egois, terus kalau ada masalah ya kan aku gini gitu, ya kan aku sibuk, ya kan aku nggak sempet, ya kan aku banyak tugas. Nah itu defensif gitu ya Pak? Ya, itu defensif. Terus dibilangin ya kan kita sudah buat kesepakatan seperti ini ya terserah lah gitu nanti. Aduh Pak, ya ampun. Nah saya sendiri kan pernah merasakan nih Pak, tapi ujung-ujungnya putus Pak gitu. Mungkin audiens ini yang nonton kita sekarang juga ada nih yang merasakan seperti itu, lagi ada masalah yang sama seperti yang Bapak ceritakan tadi, yang Bapak jelaskan tadi. Nah, gimana sih cara kita untuk menghadapi konflik-konflik itu, untuk mengkomunikasikannya biar hubungannya tetap langgeng, Pak? Ya. Jadi relasi itu bubar sebelumnya itu karena ada konflik dengan model atau dengan gaya seperti itu tadi. Itu kan berarti sebenarnya bubar itu adalah ujung dari ketiadaan komunikasi, ketiadaan pemahaman satu sama lain ya. Dan tadi saya katakan bahwa konflik itu terjadi karena kecenderungan kepribadian ya. Sebenarnya kira-kira begini ya. Kalau orang itu mau relasinya itu berkembang, maka dia itu perlu semacam meningkatkan pemahaman terhadap pasangan. Dia perlu semacam mengerem kecenderungan pribadiku. Gitu. Saya amati sebenarnya ya, baik itu orang yang mencela atau mengkritik, itu cenderung dilakukan oleh orang yang lebih dominan. Jadi ketika berkonflik itu cenderung aku tuh mau menjelaskan apa yang aku anggap benar supaya kamu tuh ngerti. Gitu. Dan sebenarnya kamu tuh salah. Gitu. Dan mereka pikir bahwa konflik ini ada penyelesaiannya, ada solusinya. Gitu ya. Sementara yang satu lagi yang defensif maupun yang membuat tembok itu adalah pihak yang mungkin dalam relasi itu cenderung tidak dominan.
Kalau tadi relasi itu ada konflik karena kecenderungan kepribadian, maka sebenarnya dalam konflik itu, supaya itu tidak parah, orang itu perlu semacam mengerem kecenderungan pribadinya. Jadi orang yang cenderung dominan, cenderung memerintah, cenderung pengen diikuti, itu dia tuh mestinya menahan diri. Itu adalah kesempatan dia untuk mendengarkan sebenarnya maumu tuh apa, gitu ya. Sementara pihak lain yang tidak dominan itu pada saat itu sebenarnya adalah saat atau momen di mana dia itu speak out, dia itu mengungkapkan apa yang jadi kemauannya, apa yang menjadi kecenderungannya, gitu. Dan itu nggak harus ada solusinya, itu nggak ada solusinya. Tapi orang itu lalu jadi masing-masing pihak itu lalu memahami satu sama lain, gitu. Kamu maunya begini dan aku punya kecenderungan begini, supaya kita bisa bertahan sebaiknya kita tidak sama-sama keras, gitu. Jadi emang dalam hubungan itu perlu tahu dulu nih ya, saya seperti apa, terus kecenderungan saya seperti apa, dalam menghadapi pasangan itu seperti apa. Jadi bisa ngerem nih, oh aku tuh punya kecenderungan buat dominan, jadi aku harus ngerem kalau ngomong sama pasanganku. Terus kalau udah tahu pasangannya kayak gitu pun kita harus menerima, mungkin menerima itu yang susah kali ya Pak. Iya. Jadi Betul, memang orang itu sebaiknya ketika dia menjalani relasi itu sebaiknya ya, alangkah baiknya dia itu mengenal diri dia sendiri dulu. Kalau tidak, dia akan merusak atau menyakiti orang lain. Oke Pak, ada pertanyaan yang muncul dari saya nih Pak, tentang ini. Kan komunikasi itu penting ya Pak untuk relasi. Tapi kalau komunikasinya berlebihan itu gimana Pak? Maksudnya misalnya nih, saya dulu pernah nih ya Pak, pacaran tuh maunya dihubungin terus, dikabarin terus, chatnya harus tiap saat 24 jam, teleponan tiap malam. Nah, itu tuh sehat nggak sih Pak? Iya, itu tidak sehat sih. Dengerin, tidak sehat. Baik, lanjut Pak. Iya, itu berarti sebenarnya pihak yang seperti itu dia itu ibarat kehausan atau kelaparan perhatian gitu. Jadi dia mengharapkan pasangannya itu selalu memberikan suplai makanan, perhatian atau minuman, atensi kepada pasangannya gitu. Padahal kan ya gimana ya, pasangannya bukan supplier kan ya. Iya gitu. betul. Jadi emang semuanya baik pada batasan tertentu ya. Jangan gara-gara Fitcast ini judulnya komunikasi dalam hubungan romantis, terus kalian pikir komunikasinya harus jalan terus. Tidak, harus ada batasan juga ya teman-teman dan bapak ibu yang sudah menikah, oke? Oke, jadi Pak, kita udah ngobrolin banyak hal nih. Mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk orang yang sedang menjalani hubungan romantis? Oke, yang pertama saya kira sebaiknya Anda menyadari bahwa dalam relasi romantis itu tidak setiap hari itu isinya jatuh cinta, isinya kemesraan, itu tidak ya. Anda mesti sadar bahwa ya ada bunga-bunganya dan ada lubang-lubangnya, ada sandungan-sandungannya. Konflik termasuk sandungan-sandungan itu ya. Konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari relasi romantis. Yang kedua, kalau tadi saya mengatakan bahwa konflik itu terjadi karena kecenderungan pribadi orang, dan ketika berkonflik itu sebaiknya orang itu bisa mengerem kecenderungan pribadinya, maka sebenarnya seperti yang sudah implisit disinggung oleh Nia tadi, bahwa orang itu perlu memahami dirinya sendiri, maka sebelum menjalani relasi romantis itu atau sebaiknya orang itu mempunyai kestabilan mental sebelum dia menjalani relasi romantis. Mengapa begitu? Karena misalnya ya,
Orang dikritik itu nggak enak loh didengerin. Nggak enak tuh didengerin. Itu. Ini ibarat kalau dulu zamannya ada obspek atau inisiasi itu, kita itu berada dalam inisiasi terus sama pasangan kita. Itu dia yang menginisiasi saya terus. Nggak mengenakan. Itu under stress beneran. Itu. Jadi supaya kita itu bisa melewati itu, kita mestinya punya bekal kestabilan mental dulu. Jangan berharap pasangan kita akan selalu memberikan support untuk kita. Ada kalanya dia justru menjadi sumber ketidakbahagiaan untuk saya. Itu ya. Nah, kalau saya berharap setiap hari pasangan saya itu memberikan sumber kebahagiaan untuk saya, ini adalah harapan yang tidak realistis. Itu, ya. Yang berikutnya adalah konflik itu sebenarnya bisa menjadi sarana untuk membangun relasi kalau itu digunakan sebagai sarana untuk memahami. Karena kalau nggak ada konflik mungkin saya sebenarnya nggak tahu sebenarnya kecenderunganmu, keinginanmu, kemauanmu yang paling dalam itu apa. Gitu. Nah, konflik bisa menjadi produktif, bisa bersifat membangun kalau kita menggunakan konflik itu sebagai sarana untuk mengenali pasangan kita dan membuka diri terhadap apa yang menjadi kecenderungan kita gitu. Jadi untuk yang nggak biasa ngomong apa yang jadi keinginannya, konflik itu sebenarnya sarana untuk bagi pasangannya untuk mengenali, oh sebenarnya pasangan saya tuh maunya ini loh ternyata, walaupun itu nggak dikatakan. Gitu ya. Dan buat orang yang senengannya ngomong, senengannya mendikte, itu saatnya dia untuk menahan diri. Gitu. Supaya apa yang menjadi kecenderungannya dia itu tidak merusak. Gitu. Jadi perlu ada komunikasi baik verbal maupun nonverbal yang berujung pada kesaling pemahaman satu sama lain. Oke, jadi kalau saya boleh mempersingkat, memperpadat lagi, jadi buat yang sedang menjalani hubungan romantis itu konflik itu wajar kok. Jadi kalau ada masalah itu ya diselesaikan baik-baik. Terus nggak semua konflik itu bisa diselesaikan, oke? Dan buat kalian yang jomblo kayak aku, itu nggak apa-apa. Sekarang waktunya untuk memperbaiki diri, memahami diri sendiri dulu, untuk menstabilkan mental dulu, biar nanti kalau ada pasangan bisa lebih stabil, bisa langgeng, terus untuk menghadapi konflik itu lebih siap. Karena tidak selamanya hubungan romantis itu bahagia, tidak selamanya mesra-mesra aja. Oke, kita udah ngobrolin banyak lah. Terima kasih banyak Pak, saya jadi dapat insight dan semangat. Ternyata ya jomblo itu ya nggak sedih-sedih banget lah ya, ada Betul. bahagianya juga, Yeah. nikmati dulu jomblonya. Oke. Betul. Oke, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bisa kepakai buat yang sudah punya pasangan atau yang jomblo kayak saya, nggak apa-apa. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Siswo. Sama-sama nih ya. Oke, sampai jumpa di Fitcast berikutnya. Bye-bye.